Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan berkomentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Siapa calon terbaik pemain naturalisasi untuk Harimau Melaya? Jom aku kongsikan. Siapa tak kenal Bessen Da Silva, penyerang prolific JDT yang kini namanya disebut sebagai calon pemain naturalisasi untuk Harimau Malaya. Keren. Adakah Bessen dengan pengalaman bermain di Brazil dan Malaysia pilihan terbaik untuk meningkatkan kekuatan Harimau Melaya, atau kita patut beri peluang kepada bakat tempatan saja? Ini terbukti dengan 135 gol bersama Harimau Selatan sejak musim 2021. Bessen bukan hanya penjaring gol berbisa, tetapi juga seorang pemain yang suka membantu rakan pasukan seperti beliau di JDT, Arif Aiman Hanapi. Berbisa tetapi sudah berumur 33 tahun. Pilihan yang baik atau tidak untuk Harimau Melaya? Cuba komen sikit dan jangan. Dia ini salah satu pemainnya JDT, striker dari Brasil yang usianya sudah tidak muda lagi. Cocoklah untuk Malaysia. Untuk program jangka pendek di kualifikasi Piala Asia atau mungkin Piala Asia 2027 nih, karena masih bisa lah 36 tahun. Boleh lah. Inilah alasan mengapa timnas Malaysia tidak bisa meniru program naturalisasi timnas Indonesia. Program naturalisasi pemain keturunan yang dijalankan PSSI terbukti berhasil memperkuat timnas Indonesia. Keberhasilan ini lantas membuat Indonesia menjadi sorotan beberapa negara ASEAN, tak terkecuali Malaysia. Namun menurut Ketua FAM, Datuk Haji Hamidin, program naturalisasi yang dijalankan timnas Indonesia tidak bisa ditiru oleh timnas Malaysia karena jumlah pemain keturunan Malaysia tidak sebanyak Indonesia dan Filipina. Selain itu, dalam urusan mencari pemain keturunan, Malaysia sebenarnya sudah melakukannya sejak lama. Bahkan mereka juga sudah mengirimkan pencari bakat untuk mencarinya. Akan tetapi, selain karena keterbatasan, Malaysia juga sering menemukan kepalsuan seperti tidak adanya darah Malaysia. Jadi, bagaimana pendapatmu? Nah, itu dia yang buat Malaysia tidak bisa menyeimbangi Indonesia. Mengimbangi Indonesia karena memang mereka punya pemain keturunan ya, kalau boleh dibilang sedikit yang bermain di Eropa. Beda dengan kita punya stok pemain keturunan yang bermain di Eropa itu banyak. Bahkan menurut Pak Hamdan Hamedan itu ada sekitar ratusan nama yang dikasih ke PSSI untuk lihat nih pemain-pemain kita yang ada di Eropa, berkarir di Eropa. Ini boleh dinaturalisasi, dan ya mungkin ada ratusan nama mulai dari striker sampai ke lini belakang, back dan kiper itu yang mungkin siap, bukan mungkin lagi, memang siap mereka ketika diminta oleh PSSI. Mereka siap, bukan seperti tetangga kita. Mereka mengklaim bahwa satu nama ini punya garis keturunan Malaysia, tapi ujung-ujungnya dia tidak punya garis keturunan Malaysia, dan mereka ya malu sendiri. Kasian juga tetangganya kita, harusnya kita bantu sih. 3 orang pemain yang boleh dinaturalisasikan Malaysia pada tahun 2023. Yang pertama, Romel Morales, pemain tengah yang juga boleh bermain sebagai seorang penyerang. Ini telah bermain di Malaysia sejak 2018, bermain untuk pasukan seperti Selangor PKNS, Melaka United dan kini Kuala Lumpur City. Dan yang paling best, beliau tahun ni baru saja berusia 26 tahun. Bagus untuk long term. Yang kedua ialah pemain kegemaran rakyat Sabah, Pak Tesu. Pak Tesu atau lebih dikenali sebagai Pak Karim di Sabah telah pun bermain bersama skuad Tambadau sejak musim 2019, dan tahun ini ialah tahun ke-5 beliau. Dan fakta menariknya ialah tahun lepas beliau adalah pemain tengah paling banyak menjaringkan gol dalam Liga Super 2022 dengan 8 gol. Dan yang ketiga ialah Cece Kipre. Pemain ini Cece Kipre di padan seperti Adama Traore itu. telah bermain di Malaysia sejak musim 2017 bersama Terengganu sebelum menyertai Kedah pada 2020, kembali ke Terengganu pada 2022 dan musim ini bersama Kuala Lumpur City. Ya, lebih bagus mereka naturalisasi pemain-pemain yang ada di mereka punya liga saja, Liga Malaysia, daripada mereka sibuk cari pemain keturunan tapi ujung-ujungnya ya di scam. Sian juga ujung-ujungnya, ya kan? Tak banyak pilihan seperti Indonesia, CEO Timnas Malaysia isyaratkan menyerah cari pemain keturunan. CEO Timnas Malaysia Rockfriend meminta para fans Harimau Malaya untuk bersabar tentang revolusi Timnas Malaysia, dikarenakan susahnya mereka mencari pemain keturunan. Kita harus realistis, Malaysia bukan Indonesia. Populasi mereka lebih banyak dari Malaysia dan diaspora Indonesia juga tersebar di dunia. Kita harus realistis.
habis. Kami FAM tidak bisa memenuhi permintaan fans untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas, kata Rock Friend. Kasihan juga Malaysia di PHP terus sama pemain keturunan, bukan pemain keturunan, calon pemain keturunan. Sekarang dia punya fans lagi yang dikecewakan di PHP sama FAM. Tidak habis-habis tetangga kita. Ini harusnya Pak Erik Thohir tolonglah, bantulah FAM itu. Jangan diam-diam saja Pak Erik. Tak mau kalah dengan Vietnam di kualifikasi Piala Asia, Harimau Malaya berencana menaturalisasi bom bertajam asal Brasil, Bergson Gustavo Silveira da Silva, yang selama ini menjadi mesin gol andalan Johor Darul Ta'zim. Striker berusia 34 tahun itu telah berseragam JDT sejak Maret 2021, sehingga memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Malaysia. Menariknya, Bergson sudah memberikan sinyal kuat dengan menambahkan bendera Malaysia di bio Instagram pribadinya. Ya boleh, karena dia memang sudah main cukup lama, 5 tahun itu di Malaysia. Jadi bolehlah jadi pemain Malaysia. Ya, buntu-buntunya sudah rekrut pemain liga lokal saja. Kalau kita beda bos. Sekali dayung 30 terlampau. Sekali naturalisasi 3 pemain memang dapat. Gila kita. Woi. Malaysia resmi menaturalisasi pemain timnas Jepang. Ya ini jadi kabar bagus ya setelah kemarin ditolak oleh pemain berdarah Timnas Jepang Eropa. Malaysia akhirnya berhasil menaturalisasi pemain berdarah Jepang. Ada 3 pemain yang berhasil dinaturalisasi. Tapi tunggu dulu, bukan Jepang putih ya, tapi Jepang hijau. Jepang hijau. Ya, pemain yang berhasil dinaturalisasi Malaysia adalah Jepang hijau. Siapa dia? Kita lihat yuk. Yang pertama adalah Kogi Leswaran Raj. Ya, pemain yang terakhir membobol Indonesia ketika Indonesia menang 4-1 lawan Malaysia, berhasil menjadi pemain timnas Malaysia. Pemain Jepang hijau ini akan menjadi kekuatan baru untuk timnas Malaysia. Yang kedua adalah Syamer Kuti Aba. Ya, pemain Jepang hijau ini juga berhasil dinaturalisasi timnas Malaysia. Yang ketiga bukan pemain tapi pelatih Raja Gobal. Ya, pelatih Jepang hijau ini berhasil membawa Malaysia juara Piala AFF 2010 ya. Dan ini akan menjadi modal bagus untuk timnas Malaysia bisa menjadi raksasa dan nomor 1 dunia. Bergabungnya pemain Jepang hijau ini ke timnas Malaysia menjadi Raja kabar yang Gopal. sangat mengejutkan buat negara-negara Asia. Seluruh dunia menjadi gempar gara-gara ini. Dan ngeri. Akhirnya itu sudah, mereka tidak dapat pemain-pemain dari luar. Mereka ya, naturalisasi Jepang hijau lah. Ya, tetangga mereka juga lah. Malaysia akhirnya naturalisasi pemain keturunan. Kamu nggak salah dengar. Malaysia resmi naturalisasi Hector Hebel, motor serangan berdarah Malaysia dan Belanda. Main di Cina, Spanyol, Portugal, Belanda udah sering, tapi cuman main di divisi 2. Harganya cuma 7,8 miliar. Mahal banget buat Malaysia. Tapi Sudah bang, jangan terlalu sindir begitu bang. Kasihan di bang. Indonesia segitu cuma cukup buat beli 1 kaki pemain timnas. Bakal bikin Malaysia jago atau cuma pamer CP? Malaysia. Wah, ini tidak bisa dapat 1 pemain Indonesia. Iya sih 8 miliar. 1 Messi Ligares pun mungkin ya kasih kalah 1 Malaysia. Apalagi kita punya market value itu sekarang sekitar 1 triliun, bahkan kasih kalah Australia. Nah, ini pertama dalam sejarah timnas Indonesia punya market value lebih tinggi dari Australia. Dan ya mungkin sejarah sepak bola Indonesia baru kali ini kita punya market value itu di atas 500 miliar, hampir 1 triliun men. Gila. Alex Pastur bilang begini, jika Indonesia lolos Piala Dunia, sebelum betul-betul turun melatih timnas, ia sudah membayangkan bagaimana suasana rakyat Indonesia jika timnasnya berhasil lolos Piala Dunia. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, kata Pastor. Asal kalian tahu, usai timnas menang laga lawan Cina pada bulan Juni nanti, rakyat akan tumpah ruah konvoi ke jalanan, bahkan tak ada yang tidur merayakan lolos timnas ke Piala Dunia. Alex Pastor. Yo, sekolah libur, kantor-kantor libur, libur nasional 3 hari kalau timnas lolos Piala Dunia tuh. Kalau kita menang lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina sudah. Kita sudah bisa lolos Piala Dunia. Ya jangan menang lah lawan Australia, setidaknya imbang. Kemudian di sisa 2 pertandingan berikutnya kita menang, itu sudah bisa lolos Piala Dunia itu. Nanti ada libur nasional ya. Bukan Dik Malai kalau nggak nyari ribut.
Media Malay sindir keras proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Paspor Malaysia mah mahal, nggak segampang pakai peci. Pala tahu bola, salah satu media Malaysia, komentari proses naturalisasi 3 amunisi timnas Indonesia yang selesai dalam 16 hari. Media itu membandingkan dengan proses naturalisasi di Malaysia yang berjalan lama karena paspor Malaysia termasuk kategori mahal. Paspor Malaysia mahal, bukan cuma pakai peci, tulis. Yo, saking mahal mereka punya paspor sampai mereka itu naturalisasi pemain Jepang hijau itu. Pala tahu bola. Malaysia memiliki paspor nomor 9 termahal di dunia. Proses naturalisasi di Malaysia membutuhkan waktu yang lama. Malaysia dan Singapura adalah 2 negara dengan paspor terbaik di dunia. Yes. Negara nomor 66 tidak masalah memberi paspor kepada lebih dari 10 pemain keturunan, sambung Pala tahu bola. BTW nonton bola tapi yang di aja. Kalau iri bilang Dik, yakin pasportnya mahal? Atau kesel aja karena gak ada pemain luar yang minat naturalisasi di sana? Soalnya, Ferdi Groove yang diromorin mau dinaturalisasi aja gak tahu Malaysia di mana. Bayangkan Ferdi Druif bilang dia tidak tahu Malaysia itu ada di mana. Mungkin saking kecilnya Malaysia, dan kalau tanya ke Ferdi Druif tahu Indonesia, pasti dia tahu Indonesia. Tidak mungkin dia tidak tahu Indonesia. Pasti dia tahu Indonesia. Bayangkan saking kecilnya Malaysia, atau mungkin ya dia tidak pernah searching soal Malaysia gitu. Indonesia naturalisasi menurut coach bagaimana itu? Ya, naturalisasi dari Indonesia lebih baik daripada apa yang kita ada di Malaysia, dan saya percaya Indonesia berada dalam tahap yang lebih baik sekarang. Peluang negara Anda Malaysia di ASEAN Cup? Malaysia ya masih lagi terlalu awal, tapi saya percaya pasukan Malaysia juga akan menjalani persiapan yang lebih baik, dan saya jangkakan mereka akan mampu untuk layak mereka seterusnya. Ya, keluar juga di babak penyisihan grup sama dengan Indonesia. Sebab kita nak meraihkan dan juga nak menyedihkan diri lah. Pengamat bola Malaysia, jiran adalah maut, woi. Kalau di Indonesia ipar adalah maut, kalau di Malaysia jiran adalah maut. Tentang kemajuan timnas Indonesia dan kekecewaan dengan negaranya yang tidak lolos. Maksudnya kegagalan jiran kita ini adalah kekecewaan kita juga. Ya, betul. Dan sama sebab kalau di Indonesia ada cerita yang sedang viral ini. Ya, betul. Ipar adalah maut. Ya, betul. Itu daripada konteks perhubungan lah. Ya. Tetapi kita boleh konteks perhubungan, Cok. Perhubungan di sini kementerian itu. membolakan cerita ipar adalah maut tu. Jiran adalah maut. Ya, betul. Bila dia menang, pedih sebenarnya. Pedih. Kalau dia menang ya pedih hati kita. Bila dia kalah senanglah hati kita. Hakikatnya dia sangat bagus. Kita serumpun. Ya, serumpun tapi dalam hati tu bengang. Serumpun katanya, Cok. Serumpun. Iya kah? Juga lah kan. Jadi gadis-gadisnya lawa pak. Rekod kan. Okey, tapi kali ni kita nak cerita ni sebab kita nak cerita benda yang sangat menarik lah kan. Alright. Dan agak antarabangsa lah episod kita internasional kerana kita nak cakap tentang kejayaan Garuda dalam bola sepak pada ketika ini. Kita tahulah ini tengah panas ni, menumpaskan pasukan Arab Saudi kemenangan pertama dalam pusingan kelayakan ketiga ni ke World Cup Piala Dunia. World Cup. Okey, ini memang best sebab mereka sebab mereka adalah negara Asia Tenggara pertama dalam 11 tahun terakhir ni yang kasih kalah Australia. Itulah hebatnya kita. Yang tidak dimiliki negara tetangga kita. Iya teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan counter dari netizen soal sepak bola Indonesia. Tidak hanya netizen Indonesia, Cok, sampai netizen Malaysia komen soal pemain Indonesia, timnas Indonesia, karena memang lagi booming-boomingnya timnas Indonesia. Jadi dikomentarilah sama tetangga kita ini. Oke, jadi tanggal 20 hari Kamis, ya 3 hari lagi timnas Indonesia akan lawan Australia di Sydney. Semoga bisa dapat hasil yang baik, amin, supaya bisa lolos ke Piala Dunia setidaknya 1 poin lah. Walaupun Tom Hai bilang kita jauh-jauh ke Sydney Australia bukan untuk 1 poin, tetapi untuk 3 poin kita dukung. Afirmasi positif seperti itu yang bagus. Kita dukung saja seperti apa permainan Indonesia nanti. Dan ya beberapa pemain sudah sampai di Australia dan ya siap untuk latihan perdana dan menghabisi Australia di kandang mereka sendiri. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh belagu, tidak boleh songong ya, tapi kita harus optimis bahwa timnas bisa setidaknya dapat 1 poin, bisa cetak gol di kandangnya Australia. Dan kenapa penting itu mencetak gol? Karena selisih gol itu dihitung, men. Jadi pentingnya kita bisa cetak gol karena itu. Kita harus cetak gol setidaknya 1 gol atau 2 gol lah. Kalaupun kita bisa menang ya syukur.
Dan ya kita doakan saja yang terbaik, karena semua pemain-pemain yang dinaturalisasi barusan ini semua sudah bergabung. Ada Joey Pelupesi, ada Dan James, ada Emil Audero, ada Ole Romeni juga yang sudah sampai di Sydney, Australia. Dan ya kita harap mereka semua tidak cedera, pemain-pemain pilar ini tidak cedera, dan mereka bisa menampilkan yang terbaik di Australia. Kita bisa dapat hasil positif, dan ketika kita kembali dari Australia tanggal 25 nanti akan lawan Bahrain di GBK. Kita doakan Bahrain juga kalah lawan lawan Jepang, dan ketika mereka ke Indonesia tanggal 25 kita bisa kasih kalah mereka. Kita doakan saja mereka yang terbaik. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan jangan lupa subscribe.